Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, jadi kemarin kan pigeonhole principle atau prinsip sarang merpati mengatakan bahwa kalau kita punya sedikitnya berapa K plus 1 objek ya yang didistribusikan atau dimasukkan ke dalam kotak gitu ya, maka harus ada sedikitnya satu kotak yang menerima lebih dari satu objek gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang dibuat lebih umum begitu ya. Jadi di sini kalau kita punya n objek, n besar objek yang ditempatkan atau didistribusikan ke dalam K kotak ya, maka paling sedikit ada satu kotak yang memuat sedikitnya n per K ceiling objek ya. Oke, saya kira ini juga sangat natural ya, buktinya juga mestinya mudah begitu ya. Jadi tentu bisa dibuktikan dengan cara serupa yaitu dengan menggunakan kontradiksi gitu ya. Jadi andaikan setiap kotak hanya menerima paling banyak berapa nih? Ini ya n misalnya n per K minus 1 gitu ya. Karena ini kan tadi maunya segini ya, jadi ini justru dikurangin 1 gitu ya. N per K minus 1 objek gitu ya. Jadi setiap kotak ya, jadi negasi dari apa klaim ini ya. Setiap kotak menerima paling banyak n per K minus 1 ya. Nanti kalau kita jumlahkan, nanti tentu jumlahnya tidak akan sampai ke tidak akan mencapai n objek ya. Jadi kontradiksi dengan diketahui bahwa asalnya kita punya n objek ya. Oke, jadi dengan demikian ya berlaku sifat ini ya. Saya kira ininya apa natural ya. Jadi sekali lagi prinsip ini prinsip yang sederhana dan sangat natural gitu ya. Tetapi ternyata pada saat ya, jika dimanfaatkan pada situasi tertentu bisa menjadi sangat powerful ya. Untuk membuktikan sesuatu ya, membuktikan eksistensi dari suatu struktur. Oke ya, ini contohnya di sini misalnya kita punya kelas 60 ya, kurang lebih seperti kelas kita gitu ya. Oke, nah di sini nilainya masih pakai yang lama nih ya, masih 5 apa namanya? 5 huruf ya. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang ya kalian tahu ada AB ya. Juga ada BC ya, yang lalu A, B, C, D, E saja nilai itu ya. Oke, jadi dengan demikian kalau mahasiswanya 60 gitu ya, kemudian kita punya, jadi 60 ini sebagai objeknya, oke, kemudian kita punya 5 kotak ya, merepresentasikan nilai gitu, ya maka paling sedikit ada 12 orang yang mendapat nilai yang sama, ya, menurut prinsip tadi. Ya, jadi sekali lagi buktinya kalau ini salah gitu ya, andaikan ini salah, berarti kalau paling banyak 11 begitu ya, di masing-masing nilai tentu tidak akan sampai ke 60 ya. Gitu. Oke, jadi paling sedikit 12 mahasiswa akan mendapat nilai yang sama, atau artinya ada satu nilai, ada satu kotak yang diisi oleh sedikitnya 12 mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini ya tentu kalau kemudian bertambah mahasiswanya jadi 61 ya dengan prinsip ini kalau kotaknya masih tetap 5 gitu ya. Jadi paling sedikit akan ada 13 mahasiswa yang memperoleh nilai yang sama ya. Jadi tentu ini datangnya dari itu tadi ya. Jadi ini nyala belum. 60/5 begitu ya. Diambil ceiling-nya yang ini adalah 61/5. Ya, demikian. Ini perumuman dari prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle. Ada pertanyaan? Oke ya, saya kira jelas ya. Kita lihat sekarang contoh yang serupa. Oke, berapa sedikitnya banyak mahasiswa
yang harus ada di dalam kelas diskrit agar sedikitnya 6 orang memperoleh nilai yang sama. Oke, sekarang kita pakai ininya seperti sekarang saja ya. Jadi apa? Ada berapa sih sekarang? 3, 4, 5, 6, 7 ya, bertambah 2. Atau yang ini nggak usah deh ya, biarkan 5 tapi 2 yang terakhirnya saya hapus deh gitu ya, tidak menarik ya. Bentar. Mana dia? Oh, oke. Ininya saya hapus. Jadi 5 saja tapi 5-nya di sini ya. 5-nya di C ya. Ya, berapa? Jadi sekarang yang ditanyakan berapa N besarnya begitu ya, sehingga N per K itu 6 begitu ya. Berapa? 26. 26. 26. 26? Iya. Yang ditanyakan yang paling sedikit ya. Oke. Jadi kalau N-nya berapa tadi? 26 begitu. Kita bisa tunjukkan bahwa berapa N per oke, K-nya berapa? 5 ya, sama. N per 5, atau N per K. Floor N per K sama dengan 20, 6 per 5. Ini adalah 6. Begitu ya? Setuju semua? Ya? Dan bisa ditunjukkan bahwa kalau kurang dari itu tidak berlaku gitu ya. Jadi kalau 25 tidak memenuhi itu ya. Jadi kalau 25 bisa terjadi masing-masing hanya berisi 5 gitu ya. Jadi artinya bukan cuma menunjukkan 26 tapi kemudian bahwa itu memang sudah yang paling kecil, tidak mungkin diperkecil lagi gitu ya. Oke, ini saya kira saya skip saja begitu ya karena di sini jadi ini ceritanya kan ada 25 juta nomor telepon ya dengan menggunakan digit berbeda. Ini berarti dulu ceritanya pada saat kita masih menggunakan telepon rumah begitu ya, sehingga ada kode daerah ya. Kalau sekarang kan pakai mobile phone tidak ada kode daerah ya, malah yang muncul kan mungkin kode providernya siapa gitu ya. Jadi kalau dulu di awal kan selalu ada Bandung misalnya 022, Jakarta 021 gitu ya. Jadi ada kode wilayah. Ya. Jadi di sini kode nomor teleponnya memenuhi bentuk ini ya. Jadi ini nomor teleponnya begitu ya. Kemudian 3 digit yang pertama adalah kode wilayah ya. Di sini menggunakan N-nya digit, kemudian gimana sih ini? N merepresentasikan digit dari 2 sampai 9. Oke, jadi di sini tidak boleh ada kode 0 atau 1 begitu ya. Sementara X-nya bisa dari 0 sampai 9, begitu ya. Oke, ini tentu jadi bayangkan yang diinginkan justru kode ininya ya, kode di depannya harus ada berapa begitu ya. Berapa banyak kodenya supaya 25 juta ini akan punya 10 digit yang berbeda. Kira-kira gimana ngitungnya? Tanpa harus tahu detail berapa angkanya ya. Apa yang pertama kali harus dihitung? Banyak kemungkinan 7 angka di belakang itu.
Oke. Yang ini maksudnya? Yang ini? Iya, Bu. Oke, kalau tahu itu? Nanti Misalnya tinggal pakai banyaknya kode NXX yang terakhir ya. Misalnya ini kita tahu, misalnya katakanlah ini ada berapa? Katakanlah M gitu misalnya. Oke, kalau ini kita tahu M, kemudian objeknya ada berapa banyak yang mau dibagikan? Berapa banyak objek yang mau dibagikan? 8 juta. 8 juta. Dari mana 8 juta? 2 sampai 9 kan ada 8. X-nya ada 10 Oh kemungkinan. enggak, oh kamu menghitung langsung. 8 juta itu menghitung M-nya ini. Ya, pakai aturan kalian. Betul, betul. Saya tadinya tidak ingin menghitung. Oke, berapa M-nya? M-nya berapa? E-nya kan ada 8 kemungkinan. Terus X-nya setiap X itu ada 10 kemungkinan, jadi 8 kali 10 pangkat 6 sama dengan 8 juta. Oke. M-nya sudah tahu. Oke, selanjutnya apa? Saya sudah tahu itu. Pakai PHP. Ya, ya. Bagaimana? Bagaimana memakainya? $25 juta dibagi 8 juta di siling. Itu Sama dengan 4. mengapa begitu? Yang lain bisa ini Abdillah? Ini yang menjawab Abdillah, saya tuh nggak bisa lihat saya. Iya, Bu. Ya. Bisa dijelaskan mengapa demikian? Katanya tadi 25 juta berarti ini objeknya ya. Betul tadi pertanyaan saya kan. Objeknya ada berapa begitu ya? Objeknya ada 25 juta nomor ini. Kemudian kenapa K-nya? K-nya itu kan tadi banyaknya gitu ya, banyaknya apa? Kotak gitu ya. Oke. Jadi otaknya kan ada 8 juta sebenarnya. Jadi ini banyaknya pilihan nomor yang mungkin di 7 digit terakhir begitu ya? iya. Oke. Nah, Kemudian agar ada 25 juta, sebentar. X itu kotak. Bentar. bagaimana melihatnya? Siapa yang jadi kotaknya? Udah nyediain. Jadi apakah ini yang M ini yang menjadi kotaknya? Mengapa itu yang jadi kotak? Jadi N-nya ada sebanyak tadi ya 25. Ini banyaknya objek ya. Terus kita mau distribusikan ke dalam apa nih? K-nya berapa ini? Apakah justru akan ditentukan Oke nih, Bu. Sehingga bagaimana? Sebenarnya kalau saya ngelihatnya sih kan PHP itu memberikan, bisa dilihat memberikan jumlah objek maksimal yang minimal di setiap kotak gitu. Meminimalkan jumlah objek maksimal di setiap kotak. Jadi PHP kan memberikan itu. Oke. Nah, mungkin penjelasannya agak ya. Jadi kalau misalnya M ini menunjukkan ini objek begitu ya? Yang sebentar. Yang ini adalah objeknya. Ya. Oke, jadi kalau kemudian M yang tadi 8 ini sebagai kotak begitu ya?
Jadi ini kan artinya berbeda-beda begitu ya? Sorry, jadi apa namanya kalau kemudian jadi kalau kita distribusikan objek ini ke dalam kotak yang merepresentasikan 7 digit terakhir begitu ya? Oke, maka tentu nanti kalau masuk ke dalam kotak yang sama berarti dia nomornya sama kan, betul? Kalau ini sebagai kotak ya. Jadi kalau ada lebih dari satu objek masuk ke dalam kotak yang sama, tentu nomornya menjadi persis sama. 7 digit terakhirnya persis sama. Ya. Sehingga untuk bisa membedakan mereka yang masuk ke dalam kotak yang sama, mereka perlu dibedakan oleh kode wilayahnya, begitu ya? Betul? Iya, Bu. Ya. Jadi sekarang berapa kode wilayah yang harus ada untuk memastikan bahwa kalau kotak ini berisi lebih dari satu nomor, begitu ya, mereka akan terbedakan oleh kode wilayahnya. Ya. Ya, jadi ini kotaknya mungkin bisa dibolak-balik ya antara kode wilayah atau apa namanya 7 digit terakhir begitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita bagi ya. Berapa tadi ini? 4. 4 ya. Hah? Betul? 4? 4. Ya, 4 ya, betul. Oke. Oke, jadi dengan demikian artinya kalau ini didistribusikan maka di dalam apa namanya? Atau dengan 4 kode wilayah gitu ya. Maka kita sudah cukup untuk bisa membedakan nomor-nomor yang apa namanya? Yang saya kok jadi kehilangan kata-kata tadi apa tadi? Dengan 4 kode wilayah begitu ya. Kita bisa cukup untuk kita bisa membedakan ya 4 kode wilayah ini cukup untuk membedakan 25 juta nomor ini menjadi 10 begitu ya, menjadi 10 digit berbeda begitu ya. Jadi karena kalau ini mereka sama di sini, pembedanya adalah di digit 3 digit pertamanya. Oke, saya lagi mikir apa mungkin lebih enak. Coba saya minta yang lain bagaimana komentarnya? Ya, yang ini ya mungkin dibandingkan dengan nomor 1 lebih apa namanya? Jadi oh ya, nomor 1 yang ditanyakan berapa objeknya justru ya? Berapa objeknya? Oke, ini kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau misalnya hanya 3 saja, masalahnya di mana kalau 3 saja? Kalau 3 saja akan ada tidak bisa Bu, karena hanya akan ada 24 kali 10 pangkat 6 kemungkinan nomor. Oke, jadi kalau 3 nanti tidak akan memenuhi banyaknya objek yang dimiliki yang ada gitu ya? Itu ya? Betul? Iya, Bu. Ya. Ya, jadi seperti tadi ya. Jadi kalau kurang dari itu, maka nanti objeknya tidak akan sebanyak yang seharusnya ada, gitu ya. Oke. Setelah ini kok berisik. Sebentar. Oh, nanti malah kelihatan. Ya sudah, nanti aja. Oke, saya lanjut nih kalau nggak ada pertanyaan dari yang lain. Oke, yang ini saya kira contoh yang keempat lebih trivial ya. Ini apa nih kalau ada apa laci berisi selusin kaos kaki coklat, selusin kaos kaki hitam, begitu ya.
Kemudian mati lampu, berapa yang harus diambil dari laci itu supaya memastikan Anda dapat sepasang yang berwarna sama, ya. Ya ingat kalau kaos kaki biasanya tidak dibedakan antara kiri dan kanan ya, kecuali mungkin yang khusus pakai jari-jari itu barangkali ya. Tapi kalau yang kaos kaki biasa tidak dibedakan antara untuk kaki kanan atau kaki kiri. Berapa kira-kira? Harus ngambil berapa? Minimum 13. supaya yakin. Hah? 13. Banyak banget 13. 3, Bu. Bukan, Bu. Ya, 3 saja ya. Kan selusin jadi ada 12. Ya, ini banyak banget kok seginya. Oke. Oh, iya. Cukup 3 ya? Oke. Salah baca, Bu, tadi. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi 3 itu minimum karena apa? Karena kalau kurang dari 3, kita bisa saja berakhir dengan 1 coklat, 1 hitam gitu ya. Ya, kalau hanya 2. Jadi 3 itu sedikitnya. Ya. Yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kita dapat kaos kaki yang sewarna. Banyak sekali kaos kakinya. Oke, coba nanti yang itu kalian renungkan lagi ya, yang tadi telepon. Kurang lebih sama begitu ya. Jadi kalau kurang dari 4, nggak sampai gitu ya, nggak sebanyak nggak sebanyak nomor yang tersedia ya, 25 juta tadi. Oke. Nah ini barangkali sekarang yang lebih kompleks ya. Di sini kita punya bilangan bulat positif tidak melebihi 2n ya. Jadi 1 sampai maksimumnya 2n ya. Ada sebanyak n+1 yang diambil ya. Buktikan bahwa terdapat suatu bilangan yang membagi satu bilangan lain gitu ya. Oke, jadi contohnya misalnya ini kalau n-nya berapa nih? Bentar. N-nya 3 aja deh. Misalnya kalau n-nya 3 ya, berarti kita bicara bilangan berapa? 1, 2 sampai dengan 6 gitu ya. Terus kita mengambil 4 bilangan sembarang, terserah deh berapa. 2, 5, 4, 1 gitu ya. Oke, harus ada satu bilangan yang membagi bilangan lainnya. Membagi salah satu bilangan yang lainnya ya. Saya kira di sini jelas benar ya. Oke, nah ini berlaku secara umum begitu ya. Nah, bagaimana menunjukkannya? Oke, ya jadi prinsip pigeonhole itu powerful pada situasi di mana kita bisa mendefinisikan secara baik gitu ya, mana yang mau jadi objek, mana yang mau jadi sarangnya, begitu ya. Oke. Ya, saya kira di sini mungkin tidak terlalu oke. Saya hapus saja yang ini ya tadi. Oke, yang nomor 1 ya. Jadi di sini kita misalkan bilangannya adalah yang terpilih tadi kita sebut saja sebagai A1, A2 sampai dengan AN+1 begitu ya. Ya, ini berarti dengan AI-nya masing-masing kecil tadi antara 1 dengan berapa tadi? 2N ya. Dengan begitu ya, masing-masing AI. Ya, A1, A2. Oke. Nah, saya kira kuncinya di sini adalah kita bisa tuliskan AI ini sebagai 2 pangkat sesuatu, 2 pangkat KI dengan kali KI ya. AI ini selalu bisa kita tuliskan demikian, di mana KI-nya itu nilainya
bisa dimulai dari 0 bulat non negatif begitu ya. Jadi KI-nya ya, sementara KI-nya ganjil. Setuju? Bisa selalu dituliskan demikian? Ya. Setuju, Bu. Ya, sementara ganjilnya tentu kalau ganjil ya kita akan pilih KI-nya 0 gitu ya, kalau memang bilangannya ganjil. Ya, kalau genap tentu kita akan memanfaatkan faktor ini. Ya. Nah, oke, dengan mengetahui bahwa AI ini terletak di antara 1 dan 2N, apa yang bisa kita katakan tentang KI ini? Ada berapa banyak? Atau, ya, kan berarti KI juga harus lebih kecil dari 2N ya? Betul? Karena AI-nya lebih kecil dari 2N, KI-nya juga tentu lebih kecil dari 2N. Ya? Ada berapa banyak KI-nya? Kok nggak enak ya? KI. Ya nggak apa. Ada N buah. Ada N ya? Oke, jadi bilangan ganjil yang lebih kecil atau sama dengan 2N. Ya, lebih kecil ya pasti ya, karena 2N-nya genap. Oke, pas ada. Nah ya. Oke, jadi di sini I-nya ada sebanyak N. Pilihan begitu ya? Untuk Q. Ya. Oke. Sudah bisa kelihatan kira-kira siapa yang akan jadi burungnya, siapa nih burungnya? Burungnya tentu objeknya ya. Yang dalam kasus ini yang mana yang akan jadi burung? Atau jadi objek lah. Ya, bilangan 1 sampai 2N. Oke, A1, A2, N+1 ya. Ini yang jadi objeknya ya. Oke. Terus kira-kira kotaknya yang mana nih? Pilihan KI. Pilihan KI-nya. KI-nya ya. Jadi kotaknya adalah pilihan KI-nya. Ya, jadi kita punya di situ Q1. Oke, misalnya saya kotakin begitu ya. Di sini ada Qn ya, paling banyak. Oke, karena tadi Q-nya diambil ganjil begitu ya. Nah, akibatnya kalau kita mendistribusikan N+1 buah bilangan ke dalam N buah kotak, apa yang akan terjadi? Akan ada yang masuk ke dalam kotak yang sama ya. Oke, jadi menurut PHP maka terdapat katakanlah K, L, sehingga A, K, dan AL masuk ke kotak yang sama gitu ya. Kita sebut saja berlabel Ki bintang begitu ya. Terserah, pokoknya masuk kotak yang sama gitu. Mengapa ya? Tadi karena kotaknya cuma ada N, sementara bilangannya ada N+1. Ya. Maka apa akibatnya? AK adalah tadi 2 pangkat, kita sebut saja K gitu ya, K ininya sama ya, sementara AL adalah 2 pangkat L Ki bintang, ini juga sama ya. Oke, maka tentu ada 2 pilihan yang bisa terjadi ya di sini ya, bisa K-nya yang lebih kecil dari L atau K-nya lebih besar dari L ya. Betul? Nggak mungkin sama ya, karena mereka asalnya dari 2 bilangan yang berbeda ya.
AI dan AK dan AL itu bilangan yang berbeda. Ya, jadi kalau faktor Q-nya sama ya berarti pembedanya adalah K-nya. Pembedanya adalah ya 2 pangkat K-nya. Ya, akibatnya jelas sekarang kalau K-nya yang lebih kecil dari L, maka tentu yang terjadi demikian ya. Ya. Tapi kalau K-nya lebih besar dari L, tentu yang membagi adalah. Setuju? Ya, jadi di sini sekali lagi ininya pigeonhole ini pada situasi yang agak kompleks seperti ini begitu ya. Jadi tentu menjadi sangat penting untuk tahu mana yang mau jadi objeknya, mana yang mau jadi kotaknya gitu ya. Jadi saya kira di sini idenya yang besar adalah itu ya, bahwa AI ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Ya, oke. Yang nomor 2 saya tinggalkan untuk kalian baca sendiri ya, bahwa kalau kita punya barisan n kuadrat plus 1 bilangan real yang berbeda gitu ya, selalu termuat subbarisan dengan panjang n plus 1 yang monoton naik atau monoton turun. Ya, jadi saya kira itu juga nanti yang menjadi penting, menjadi sangat strategis adalah menentukan mana yang akan jadi objeknya sih mungkin gampang ya, objeknya saya kira di sini n kuadrat plus 1-nya begitu ya, tapi nanti kotaknya yang mana nih gitu ya. Kotaknya bagaimana mendefinisikan kotaknya tadi ya. Jadi tadi juga kalau objeknya jelas ya bilangan n plus 1 bilangan ini gitu ya. Tapi untuk mendefinisikan kotaknya ini tentu bergantung dari bagaimana kita mendefinisikan bilangannya seperti apa. Ya. Ya, supaya kemudian bisa dipilih atau bisa dibuat suatu kotak yang cocok gitu ya untuk keperluan ini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Ya, jadi yang terakhir kemarin juga saya kira itu cukup walaupun tentu lebih sederhana ya, yang menunjukkan bahwa selalu ada kelipatan yang dalam bentuk bilangan berdigit 0 atau 1 saja begitu ya. Yang kemarin itu juga di sana malah saya kira idenya yang paling strategis adalah bagaimana menyatakan atau memilih objeknya sebagai bilangan-bilangan 1, 11, 111 dan seterusnya begitu ya. Saya lihat dulu setelah ini. Oke. Nah ya, jadi ini pigeonhole principle ini kemudian menjadi sangat ya memang powerful begitu ya. Jadi pada situasi tertentu luar biasa powerful gitu ya. Nah ini terutama barangkali yang sering menjadi cerita adalah tentang teori Ramsey gitu ya. Jadi ini satu teori besar begitu ya, yang asalnya muncul di dalam logika begitu ya. Tapi kemudian itu men-trigger pertumbuhan satu cabang matematik gitu ya. Asalnya cabang kecil di dalam kombinatorika teori Ramsey, tapi kemudian menjadi cabang yang besar gitu ya. Jadi antara teori bilangan dengan macam-macam ya. Jadi Ramsey itu jadinya ada di logika, teori bilangan dan graf juga ya. Oke, ini kita lihat sedikit saja gitu ya tentang teori Ramsey gitu ya dalam konteks nanti bisa ditunjukkan sebagai konteks graf gitu ya yang biasanya lebih mudah untuk dibayangkan begitu ya. Jadi di sini misalkan ada sebuah kelompok yang terdiri dari 6 orang, ya. Ini nggak enak sekali ya, bahwa setiap pasang di antara mereka itu bersahabat atau bermusuhan gitu ya. Oke. Nah, tunjukkan bahwa selalu terdapat 3 orang yang saling bersahabat atau 3 orang yang saling bermusuhan. Jadi pokoknya kalau setiap 6 kemudian kita mendefinisikan hubungan mereka itu sebagai bersahabat atau bermusuhan ya. Atau barangkali kalau mau lebih netral kenal atau tidak kenal gitu ya mungkin ya.
Oke, maka selalu ada tiga orang yang saling kenal atau tiga orang yang saling tidak kenal. Ya. Jadi teori MC itu kayaknya ininya sederhana gitu ya awalnya. Benarkah demikian gitu ya? Jadi ini saya tunjukkan dalam menggunakan diagram saja ya, diagram graf ya. Walaupun mungkin sebagian dari kalian ada yang belum kenal. Jadi saya menggambarkan 6 orang ini sebagai dalam bentuk titik-titik begitu ya. Oke. Saya gambarkan demikian saja ya titik-titiknya. Ini 6 orang. Ya. Nah, kemudian saya memandang satu orang di sini sembarang orang seorang ya. Maka relatif terhadap orang ini siapapun ya dari 6 boleh dipilih sembarang ya. Relatif terhadap orang ini ya menurut pigeonhole principle ya. Maka akan berlaku salah satu begitu ya. Jadi ini jadi satu orang ini kan dia punya hubungan dengan 5 yang lain ya. Hubungannya hanya ada 2 macam begitu ya, kenal atau tidak kenal ya. Jadi kalau kenal ini saya sebut sebagai merah begitu ya, maka pilihannya ada seperti ini ya. Dia kenal dengan 3 orang atau tidak kenal dengan 3 orang ya, salah satu ya. Tanpa mengurangi keumuman saya mengasumsikan saja dia kenal dengan 3 orang ya. Oke, jadi ini kan serupa saja seperti kalau ada 5 orang begitu ya, pasti harus ada 3 wanita, 2 pria atau sebaliknya. Jadi harus ada 3 orang yang berjenis kelamin sama lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya tentu kalian boleh membalik saja warnanya, yang birunya 3, yang merahnya 2 boleh ya. Tapi pasti ada ya, atau barangkali saya nggak peduli deh yang ininya. Saya kurang tepatnya mengatakannya. Jadi pasti ada 3 yang berwarna sama ya. Apakah itu mewakili kenal atau mewakili tidak kenal ya, karena kita bicara 5 gitu ya, 5 dengan hanya ada 2 jenis pertemanan atau hubungan, kenal atau tidak kenal ya. Jadi pasti ada 3 yang berwarna sama ya. Kita asumsikan saja tadi sekali lagi ini tadi misalnya merah ini kenal gitu ya. Kalian boleh membalik sekali lagi ya. Apakah merahnya yang 3 itu yang kenal atau yang tidak kenal, nanti sama aja. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat 3 orang yang ini ya, 3 orang yang lain ini. Oke. Apa yang bisa terjadi di antara 3 orang ini? Ya. Begitu ada di antara 3 ini yang saling kenal, satu saja begitu ya. Kalau ada 3 dari 3 orang ini ada sepasang saja yang saling kenal gitu ya, maka kita sudah selesai ya mendapatkan apa yang diminta. 3 orang yang saling kenal. Ya. Jadi kalau satu saja di antara mereka di sini ada yang saling kenal, ya, maka kita mendapatkan apa yang diinginkan. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada Bu? Di bawah nggak ada yang saling kenal. Apa artinya kalau di bawah tidak ada yang saling kenal? Ya, apa artinya kalau di bawah tidak ada yang saling kenal? Ada 3 orang yang tidak saling kenal berarti. Oke, jadi kalau di bawah ini nggak boleh ada merah gitu ya, berarti di bawah ini biru semua begitu ya? Saya gambarkan saja ya. Oke, jadi ini. Ya, jadi tadi sekali lagi 3, ini situasi yang kedua gitu ya. Jadi kalau di atas, sekali lagi ya pada situasi yang atas, kalau salah sepasang saja di antara 3 orang ini ada yang saling kenal, maka kita mendapatkan segitiga merah, artinya 3 orang yang saling kenal. Tapi sekiranya itu tidak terjadi, berarti komplemennya atau negasinya, apa artinya? Berarti yang di bawah semuanya saling nggak kenal gitu ya. Berarti apa? Di bawah sini kita akan mendapatkan
segitiga biru, artinya tiga yang tidak saling kenal. Ya. Oke, jadi dengan demikian tadi klaimnya sudah terbukti ya, bahwa kalau ada 6 orang akan ada 3 yang saling kenal atau 3 yang saling tidak kenal ya. Jadi sudah terbukti ya. Nah, ini bisa kemudian ditunjukkan bahwa 6 orang ini atau banyaknya 6 ini ya adalah yang paling kecil yang bisa dilakukan ya. Yang bisa menjamin situasi itu. Oke. Karena kalau kemudian kita kurangi, kita cuma punya 5 orang misalnya ya. Ya. Maka kalau kita cuma punya 5 orang, kita bisa kita bisa punya situasi yang menghindari dari klaim tadi ya. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, maka bisa terjadi seperti ini hubungan mereka. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, di sini tidak ada segitiga merah ataupun segitiga biru, gitu ya. Karena merahnya ada di luar ya. Jadi kalau mau bikin segitiga merah kan berarti saya butuh sisi yang di dalam untuk membuat segitiga merah. Ya, nggak ada sisi merah di dalam. Sebaliknya kalau mau bikin segitiga biru, saya butuh satu sisi di luar untuk bikin segitiga biru. Dan ini juga tidak ada ya. Jadi tidak ada segitiga merah di sini dan tidak ada segitiga biru, gitu ya. Berarti kalau 5 itu masih mungkin bisa terjadi kita terhindar dari 3 orang yang saling kenal dan 3 orang yang tidak saling kenal. Ya. Sementara kalau 6, apapun situasinya, kita tidak bisa menghindar, gitu ya, kalau 6 dari adanya segitiga merah atau segitiga biru. Ya. Jadi tadi pigeonhole principle-nya dipakai di mana? Di sini sebenarnya pigeonhole principle-nya hanya untuk mengatakan ini ya, bahwa kalau kita punya 6 begitu ya, terus hubungan itu bahwa 3 kemudian kita lihat relatif terhadap salah satu orang gitu ya, bahwa 3 di antara hubungan ini harus sama jenisnya. Ya, itu pigeonhole principle-nya menjamin di situ ya. Kenal atau tidak kenal gitu sama saja ya. Pokoknya dari 5, 3 itu pasti jenis yang sama. Ya. Jadi PHP-nya sebetulnya hanya dipakai di situ ya. Kemudian sisanya logika saja gitu ya. Jadi kalau ada satu di sini ketemu segitiganya, kalau nggak ada ada satu merah di sini ketemu segitiga merahnya, nggak ada merah sama sekali di sini berarti biru semua, ketemu segitiga biru gitu ya. Ya, jadi itu teori Ramsey begitu ya, dan itu kayaknya kok cemen Bu gitu ya. Ternyata ini bisa diperumum gitu ya. Tadi kita maunya 3 yang saling kenal atau 3 yang saling tidak kenal. Ya, bisa diperumum dengan mengatakan harus ada berapa orang sehingga ada M yang saling kenal atau N yang tidak saling kenal ya, di mana MN-nya sedikitnya 2 misalnya ya. Oke. Berarti yang tadi yang kita bicarakan ini sebenarnya mengatakan ini sebenarnya adalah dalam bahasa teori Ramsey ini adalah R33 ya. Jadi berapa yang dibutuhkan supaya selalu ada 3 yang saling kenal atau 3 yang tidak saling kenal ya. Berapa minimum yang dibutuhkan? Jadi kita baru saja tunjukkan bahwa ternyata harus 6 ya. Kalau 5 nggak bisa gitu ya. Nah, oke, jadi secara umum ini tadi ya, kalau kita ingin ada M yang saling kenal atau N yang tidak saling kenal, harus ada berapa orang gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai RMN ini ya. Nah, ini ternyata menjadi masalah yang luar biasa pelik sampai sekarang gitu ya. Oke, yang tadi R33-nya tadi sudah ditunjukkan gitu ya. Jadi ini yang kayaknya tadi kok cemen banget gitu ya. Ternyata ini baru ketahuan itu hanya sampai berapa nih, yang ketahuan eksaknya baru R44, R45 ya. Sesudah itu sudah belum bisa dibuktikan sampai sekarang berapa sebetulnya minimum yang dibutuhkan ya.
Nah, itu kemudian akhirnya men-trigger atau memicu pertumbuhan satu cabang baru, yaitu teori Ramsey, ya, yang beririsan di dalam teori graf, begitu ya. Kemudian di logika, ya, di aljabar, gitu ya, teori Ramsey ini. Oke, dari sesuatu yang tampaknya sederhana tadinya, gitu ya, ternyata yaitu, ya, jadi 4-4 itu sudah lebih kompleks ya argumennya, gitu ya. 4-5 juga demikian. Tetapi sesudah itu belum bisa ditunjukkan lagi, ya. Padahal bilangannya tampaknya hanya kecil-kecil saja di bawah 5 gitu ya, tidak lebih dari 5. Ya. Ya, di sini kalau misalnya 2 tentu mudah ya. Jadi kalau maunya ada 2 yang saling kenal gitu ya, atau N yang saling tidak kenal, ya, ini mudah ya untuk dibuktikan bahwa kita harus punya N gitu ya, N orang ya. Saya kira dengan cara ya, jadi yang tadi penggambaran yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan graf gitu ya. Jadi secara visual seperti ini mudah untuk dilihat gitu ya. Oke, jadi jadi kalau untuk R2N begitu ya, ya kalian bayangkan saja kalian punya N titik gitu ya. Oke. N titik yang kemudian masih setiap duanya kita hubungkan dengan garis gitu ya. Ini ada N titik misalnya. Oke. Jadi kalau tidak ada merah sama sekali di antara sisi-sisi yang menghubungkannya, ya berarti kita akan punya semuanya warna biru begitu ya. Jadi N orang yang semuanya saling tidak kenal kalau tidak ada merah sama sekali gitu ya. Oke. Tapi kalau ada satu merah saja, ya kita juga ketemu gitu ya. Ada 2 orang yang saling kenal ya. Jadi dengan N kita bisa tunjukkan begitu. Tapi kalau cuma N kurang 1 titik gitu ya, kalau ini saya kurangin jadi N kurang 1 titik, maka situasi seperti itu bisa dihindari. Seperti apa caranya? Warnai saja semua dengan biru gitu ya di sini. Maka kalau semuanya biru berarti ada N-1 yang tidak saling kenal. Hang on, saya di mana sekarang kita? Kok saya? Oh, sudah hampir habis ya. Oke, ada N-1 orang yang tidak saling kenal, tetapi tidak ada 2 orang yang saling kenal gitu ya kalau semua warnanya biru ya. Oke, jadi dengan demikian N itu adalah minimum untuk bisa didapatkan ada 2 yang saling kenal atau N yang tidak saling kenal ya. Jadi yang sekali lagi yang ini relatif mudah ya. Tetapi secara umum secara umum yang untuk RMN ya, bilangan Ramsey RMN itu sulit ya. Oke, ternyata saya kira kita baru sebentar, tapi ternyata sudah habis waktunya ya. Oke, daftar hadirnya sudah saya buka, mestinya masih ada waktu sekitar 7 menit untuk mengisi daftar hadir. Ya, jadi dengan demikian, oke. Ya, hari Rabu, jadi menurut jadwal minggu depan itu kita harus UTS ya, dan UTS-nya akan kita lakukan di hari Sabtu ya. Oke, jadi kita tidak akan menggunakan waktu kuliah karena mungkin waktunya lebih panjang daripada kuis tentu ya. Oke, jadi UTS-nya kita akan lakukan di hari Sabtu. Kita akan upayakan pagi, barangkali tidak terlalu pagi, tidak jam 7 gitu ya, tapi mungkin jam 8-an. Nanti kita akan umumkan lagi. Sekiranya ada sesuatu yang secara teknis ini, tolong kasih tahu saya ya. Tapi maunya hari Sabtu, maunya pagi gitu ya. Kalau memungkinkan untuk semua, ya sekiranya ada yang punya halangan yang besar sekali, tolong kontak Pak Suhadi atau saya ya. Oke.
bahan untuk UTS-nya belum selesai nih ya. Kita masih harus bicara dulu tentang permutasi dan kombinasi, saya kira bisa kita lakukan di hari Senin dan Rabu depan. Ya, oke. Silakan sambil mengisi daftar hadirnya. Meskipun saya ingin bertanya. Ya. Ini jadi tanggal 6 ya, 6 Maret ya? Hari Sabtu itu hari tanggal berapa? Saya nggak hafal. Pokoknya Sabtu. Sabtu Bukan depan Sabtu kan? ini, Sabtu depan. Sabtu depan. Oh, Bukan iya, Sabtu tanggal ini. 6 berarti. Ya. Makanya Iya, saya soalnya jam 10 ada kuliah, jadi kuliah mungkin apa hari Sabtu? Sabtu. Ya, Saya, oke, kalau gitu ini saja deh, japri saya deh. Japri saya ya. baik, Ibu. Oke ya. Jadi untuk yang lain juga ya. Kalau ada yang punya alasan kuat gitu ya, punya jam tertentu yang tidak bisa, kasih tahu saya. Karena kami maunya pagi gitu ya. Oke. Baik, saya kira kita akhiri saja kuliah hari ini. Ya, silakan daftar hadirnya diisi ya. Ini kenapa nggak jalan? Oke, selamat pagi semua. Terima kasih, Bu.